Hai, di video kali ini aku pengen berbagi pengalaman aku ketika aku di endoskopi. Nah, jadi ceritanya di tahun 2017 aku sakit lambung, kayak lambung itu perih banget. Cuman aku kan ngiranya waktu itu karena karena juga kebetulan aku jarang makan. Kemudian berlanjutlah dari tahun ke tahun sakit lambung aku yang parah gitu, kayak yang awalnya cuman ngerasa pedih, terus tiba-tiba mulutku gimana ya, kalau habis makan makanan yang masuk tuh kayak di tenggorokan itu berasa bau busuk gitu loh, kayak makanan basi, padahal itu makanan nggak basi gitu. Akhirnya aku memutuskan ke rumah sakit pas di tahun 2021, periksa oleh dokter, jadi kemungkinan aku itu punya penyakit GERD. Nah, terus itu aku dijadwalkan untuk endoskopi. Karena pada saat itu usia aku masih 17 tahun, jadi kan aku takut banget tuh ya di endoskopi, apalagi aku sempat nyari di Google gimana prosedur endoskopi, kayak gitu kan. Buat aku semakin takut untuk di endoskopi, akhirnya aku ngebatalin dengan pihak rumah sakit kalau misalnya nggak jadi pengen di endoskopi gitu loh. Nah, setelah itu di tahun 2022 aku tuh udah mulai berani, karena aku penasaran banget kan sebenarnya lambungku ini kenapa sih gitu. Satu-satunya cara untuk mengetahui isi dalam lambung aku itu aku harus di endoskopi. Akhirnya aku berobat lagi di tahun 2022, kemudian si dokter menyarankan aku untuk di endoskopi. Tapi sebelum di endoskopi ditanya dulu keluhannya tuh apa, terus aku bilang lah kalau misalnya sekarang itu lambungku sering sakit, bahkan kadang aku tuh sampai nggak bisa gerak sama sekali, yang emang sakit banget. Bahkan waktu itu aku juga ngiranya lagi sakaratul maut, pokoknya gila, itu sakit banget. Terus itu aku juga sering sesak napas, susah tidur, kemudian sakit kepala kayak gitu. Akhirnya si dokter ini nyaranin aku untuk endoskopi. Sebelum di endoskopi aku pertama harus ronsen toraks dulu, kemudian harus swab PCR, dan aku harus cek darah. Jadi waktu di bagian cek darah itu yang paling aku takut, karena darahnya selain diambil dari sini, itu juga diambil dari daun telinga. Itu yang aku takut, tapi nggak sakit sih sama sekali. Terus ronsen toraks juga nggak semengerikan yang aku bayangkan, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah aku udah dapat hasil dari ronsen toraks, habis itu dapat swab PCR, alhamdulillah hasilnya negatif, dan setelah cek darah juga baru dilakukan prosedur endoskopi. Sebelum di endoskopi waktu itu aku nunggu dulu kan, jadi kayak ada 2 pasien yang jadwal endoskopinya itu sama di jam aku gitu loh. Jadi si bapak itu masuk duluan, nggak lama itu setelah itu aku. Pas aku masuk tuh aku bener-bener deg-degan gitu, kayak aduh aku tuh takut, apalagi kan itu bius total, sama sekali aku belum pernah di bius total. Jadi to be honest, aku takut banget, karena takut nggak bangun, serius aku takut nggak bangun, tapi kayak ya udah bismillah gitu ya. Jadi setelah si bapak ini aku kemudian masuk ruangan anestesi. Di situ aku diinfus 30 menit sebelum prosedur endoskopi. Oh iya, sebelumnya aku juga disuruh puasa dari jam 1 malam sampai aku dijadwalkan endoskopi itu jam 7. Jadi sampai mau endoskopi itu aku disuruh puasa dari jam 1 malam. Nah, setelah diinfus selama 30 menit, barulah aku dimasukin ke ruangan endoskopi. Pas di sana itu aku dibius kan, terus aku disuruh ngadap ke kiri, kemudian mulutnya kayak dikasih apa gitu ya. Pokoknya tuh endoskopi itu dimasukin selang gitu deh lewat kerongkongan kayak gini. Ini kira-kira kayak gini endoskopi. Terus itu, nah setelah itu aku dibius. Pas dibius tuh emang bener-bener kepala aku tuh terasa berat banget karena mungkin bius total, tapi aku nggak nyadar apa-apa. Pas aku nyadar itu aku udah di ruangan yang tadi pas aku diinfus. Ternyata aku udah keluar dari ruangan tersebut. Nah, setelah itu aku dibangunin sama perawatnya. Bener-bener apa ya, aku nggak nyangka juga bakal secepat itu. Ternyata beneran 30 menit prosesnya. Tapi proses dari yang aku cek ke dokter, kemudian cek darah, sama menuju hari endoskopi itu 3 hari. Jadi waktu itu hari Rabu aku konsultasi ke dokter, terus aku menyatakan keluhanku gimana apa segala macam. Kemudian hari Kamisnya aku memenuhi persyaratan apa aja yang harus
aku siapkan, yang harus aku lakukan. Kemudian di hari ketiga di situ aku baru endoskopi. Nah, setelah di endoskopi itu kepala aku rasanya tuh pusing banget. Aku nggak tahu apa mungkin itu karena efek dari bius tadi atau gimana, pokoknya tuh pusing banget. Aku kembali lagi ke ruangan dokter. Aku kembali ke ruangan dokter. Si dokter ngejelasin ke aku, ngasih tahu ke aku dan ke keluargaku kalau misalnya aku itu kena penyakit GERD. Apa itu GERD? Gastroesophagus reflux disease. Jadi perbedaan antara lambung yang normal sama lambung orang GERD itu kayak gini. Nih, kira-kira kayak gini. Nah, kalau orang normal kan kayak abis makan ya udah makannya tuh masuk gitu loh. Tapi kalau misalnya orang GERD itu dia bisa naik ke atas lagi. Makanya aku sama dokter dikasih obat, setelah makan itu ada dikasih obat biar nggak muntah. Aku pengen nunjukin ke kalian gimana hasil endoskopi aku. Jadi ini hasil pemeriksaan aku, esophagus gastroduodenoscopy. Ini dia, ini aku pengen ngasih tahu kalian, ini waktu dicek esophagus kerongkongannya nggak ada masalah ya. Terus waktu di bagian perutnya nih, ini tuh banyak gas. Kalian ngeliat nggak sih yang kayak gini tuh? Ini tuh gasnya gitu loh, gelembung-gelembung gitu itu gasnya. Dan di bagian ini adalah ring lambung aku. Ini kalian ngeliat nggak? Ini itu ring lambung aku udah merah sebenarnya kalau misalnya kalian ngelihat itu nih. Nah, jadi kata si dokter ini aku itu udah rusak. Jadi ini kayak udah dipenuhi gas, nih udah dipenuhi gas nih. Kemudian di sininya tuh ringnya itu udah rusak gitu loh, udah nggak berfungsi. Kalau orang normal itu dia setelah makan bakal nutup. Nah, aku itu dia ngebuka terus ringnya. Ya mungkin pelajaran juga buat aku karena waktu itu aku di pesantren selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun bisa dikatakan aku itu makan nasi cuman tiap seminggu sekali. Sisanya aku lebih milih tidur ketimbang aku harus ngantri, ketimbang aku harus makan yang gak aku inginkan gitu loh. Waktu di pesantren karena aku gak suka sama lauknya, aku gak makan. Karena aku malas ngantri, aku gak makan. Jadi akhirnya terasanya itu ketika udah dewasa, udah aku keluar dari pesantren terus mulai sakit-sakitan, kayak lambung aku sering sakit kayak gitu. Baru di situ aku dibawa berobat sama keluargaku. Nah, setelah di endoskopi, awalnya kan nggak sakit banget, tapi tuh kerongkongan aku jadi kayak kering, apa mungkin gara-gara dimasukin selang gitu ya. Tapi kerongkongan aku tuh kerasa sakit banget setelah di endoskopi. Setelah itu aku emang bener-bener ngejaga makan aku yang aku tuh suka pedas banget, gila. Aku kalau makan pedas itu emang harus yang ekstra pedas gitu, bahkan aku nggak bisa nggak makan kalau tuh makanan nggak pedas, jadi harus pedas. Tapi sejak aku di endoskopi, aku emang niat pengen sembuh. Terus itu juga ya aku berusaha gitu. Buat kalian jangan takut untuk di endoskopi karena itu nggak sakit sama sekali kalau kalian bius total ya. Jadi semangat untuk kalian yang sama-sama berjuang kayak aku melawan penyakit lambung, terutama asam lambung, dan tetap jaga kesehatan, jaga makanan, oke? Misalnya ada hal-hal yang ingin kalian tanyai, kalian boleh DM aku di Instagram atau komen di kolom komentar. Yang dapat aku sampaikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!